Alors, je sais pas comment commencer ça, mais voilà, encore une fois, si vous êtes intéressé à étudier à l'étranger, comme en France ou en Suisse, par exemple, ce que vous devez faire d'abord, c'est de faire votre objectif. Ça veut dire qu'il faut préciser, il faut concrétiser votre rêve. Voilà, c'est ça. Selamat sore, sahabat literasi. Salam ketemu kembali, salam sehat dan salam semangat. Terima kasih untuk tetap stay tune di podcast Literasi Komunikasi. Satu podcast yang coba menarasikan tentang perjuangan teman-teman yang sedang studi atau yang setelah selesai studi, tentang kehidupan mereka, pengalaman mereka studi di luar negeri maupun dalam negeri dalam konteks beasiswa. Teman-teman ini orang hebat yang berhasil melewati lolos ya dari berbagai saringan-saringan yang dilakukan. Kali ini kita akan bicara dan ngobrol dengan teman saya, Mas Elga. Beliau ini tampaknya lagi di mana? Lagi di dapur kayaknya. Iya, ini izin pakai. Beliau ini, iya, tampaknya tidak Indonesia. Kita sapa aja langsung supaya kita bisa diskusi dengan beliau. Selamat sore, Mas Elga. Apa kabar? Selamat sore, Bang Raja. Selamat siang ya di sini. Kabar baik. Terima kasih. Okay. Bang Raja juga sehat-sehat selalu ya. Betul, sehat-sehat. Ini di tengah saat ini tuh di Jakarta sedang hujan deras. Tampaknya bukan hanya Jakarta, beberapa daerah juga Indonesia sedang hujan deras. Ya, Mas Elga, di mana posisi saat ini, Mas? Saya posisi sekarang tepatnya di rumah, lagi di rumah aja, di Swiss. Wah, di Swiss, luar biasa. Sahabat literasi yang belum pernah ke Swiss nih, bisa kita kulik-kulik nih beliau nih ya. Jadi Mas Elga Praga saat ini sedang studi. Informasinya begitu ya Mas ya. Boleh dong cerita Mas Elga studi di mana saat ini dan ambil jurusan apa? Iya, oke. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat undangannya, Bang Raja. Saya saat ini sedang di Swiss untuk menempuh studi S3 saya di Université de Genève atau Universitas Jenewa. Tepatnya saya ambil bidang linguistik, tapi sebetulnya lebih ke linguistik terapan, gitu, lebih ke pengajarannya, aplikasi bahasa sebagai komunikasi, gitu, dalam konteks pembelajaran. Ini dalam konteks di S3 ya? Studi S3. Doktoral ya? Wow. Iya. Nah, itu berapa lama studi itu? Kalau di Swiss sendiri, program S3 itu doktoral itu maksimal ditempuh dalam waktu 5 tahun, gitu Bang. 5 tahun ya? Iya. 5 tahun. 5 tahun maksimal gitu, tapi rata-rata 4-5 tahun itu biasanya. Kalau 5 tahun itu gimana tuh pembiayaan itu? Apakah punya tabungan sendiri atau memang ada tabungan dari pemerintahnya atau pemerintah beasiswa? Di konteks saya pribadi, saya dapat beasiswa dari LPDP, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan dari Kementerian Keuangan, Bang. Untuk S3 selama 5 tahun? Selama 4 tahun sebetulnya kontraknya. Oke, berarti setahun lagi dia sendiri dong? Atau akan selesai 4 tahun? Iya, saya sih harusnya on time, mestinya on time. Jadi sekarang saya sudah sebetulnya di akhir, tapi memang kebetulan karena pandemi kemarin itu tahun 2020 ada hambatan gitu di riset yang saya rencanakan ambil datanya di Indonesia. Jadi ya kita lihatlah gitu. Jadi saya sekarang lagi kejar tayang, lagi kejar untuk supaya bisa selesai tepat waktu pastinya, Bang. Iya. Ini Mas Elga intake-nya kapan, Mas? Mulai studinya kapan? Saya mulainya kalau berdasarkan LPDP itu 2018. Cuma saya datang ke sini ke Swiss itu Januari 2019 gitu. Oh, berarti sebenarnya baru 2 tahun ya? Iya. Jadi saya dapat LPDP itu 2016. Iya. 2016, tapi kemudian bisa mulai masuk Januari 2019. Berarti ada jeda 2,5 tahun. Iya, sekitar 2 tahunan. Karena sebetulnya kan waktu itu saya ikut LPDP-nya seleksi 2016. Pada waktu itu LPDP kan ya berbeda dengan LPDP sekarang. Banyak sekali perubahan kan, sangat dinamis gitu. Jadi pada waktu itu posisi saya lagi ada di Paris gitu Bang. Waktu ikut seleksi beasiswa itu saya lagi di Paris, kebetulan memang saya lihat berkas semua lengkap, saya coba gitu. Tapi pada waktu itu posisi saya lagi kerja gitu, dan waktu itu LPDP masih memperbolehkan ikut seleksi tanpa dapat LOE. Jadi saya belum dapat tuh, belum ada gambaran saya akan secara konkret ya. Karena waktu itu selain saya bekerja, saya sebagai dosen tamu di salah satu institut bahasa dan budaya di Paris, saya juga ambil S2 gitu.
Nah, pada saat itu saya dapat LPDP, tapi belum, maksudnya cara konkret saya belum tahu akan studi di mana. Proyek sih sudah ada gitu. Jadi waktu itu LPDP masih memperbolehkan itu. Jadi begitu setelah saya selesai, kontrak kerja selesai, S2 saya juga waktu itu selesai. Jadi saya buru-buru untuk supaya mendapatkan LOE kan. Gitu. Tapi karena banyak hal gitu Bang ceritanya, jadi akhirnya dari rekomendasi satu prof ke profesor yang lain, akhirnya saya tiba di Swiss ini, tapi memang dengan jeda waktu yang lumayan lama, artinya 2 tahun. Sebetulnya waktu itu kan LPDP kasih waktunya 1 tahun saja, gitu. Tapi karena kondisi saya, LPDP juga akhirnya menerima gitu, mengerti, karena kan nggak boleh bekerja. Sementara visa saya, izin tinggal saya waktu itu visa kerja gitu. Oke, menarik ya. Jadi berarti Anda sudah punya 2 gelar S2 ya? Iya, yang pertama dulu di Indonesia, terus yang kedua waktu saya di Paris itu gitu. Jadi saya pengen punya pengalaman juga sih gitu. Jadi karena saya ada kesempatan untuk stay di Paris selama jangka waktu yang cukup lama gitu ya, dan saya nggak pengen cuma untuk bekerja artinya sebagai dosen tamu saja, tapi saya juga ingin belajar gitu bagaimana sih pengalamannya. Memang logisnya kan setelah S2 S3 gitu, tapi karena durasi kerja kontrak saya juga terbatas gitu ya. Dan waktu itu juga saya fokusnya ada 2 gitu. Akhirnya profesor saya waktu itu bilang, udah kamu S2 saja dulu. Ya karena kalau S3 akan repot gitu. Dan ya terus terang dengan status saya sebagai dosen tamu yang juga harus belajar di S2 itu bikin saya repot sendiri sebetulnya Bang. Tapi satu sisi banyak sekali pengalaman gitu. Pengalaman secara keilmuan juga. Ya pastinya di luar akademik juga gitu Bang. Tapi terus terang memang agak keteteran gitu. Keteteran ya, karena ada 2 tugas yang dilakukan secara simultan ya. Iya. Oke, Mas kemarin waktu di Indonesia di mana Mas? Kampus apa? S1-nya atau gimana Bang? S2 waktu di Indonesia. Saya S1 dan S2 ambil pendidikan bahasa Prancis di UPI, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung. Oke. Begitu. Terus, kemarin waktu S2 lagi di Paris ambil apa? Waktu S2 di Paris juga saya ambil kurang lebih bidang yang sama, pendidikan bahasa asing secara umum, tapi saya ambil core-nya, artinya bidangnya lebih spesifik ke bahasa Prancis sebagai bahasa asing. Gitu. Jadi masih di pembelajaran bahasa. Jadi linear ya, S1, S2, S3 ya? Iya. Okay. S3 juga sekarang ya masih di bahasa pembelajaran bahasa Prancis. Oke. Nah, tadi katanya risetnya di Indonesia. Apa nih? Lokusnya di mana? Saya juga waktu itu rencana ambil datanya di UPI gitu, tapi karena di Indonesia juga ya sama dengan halnya di sini ataupun di berbagai negara dunia, waktu itu pembelajaran dialihkan online ya, daring gitu, dan itu memang tidak sinkron dengan apa yang saya rencanakan gitu. Makanya ya banyak sekali perubahan yang harus saya kerjakan gitu di riset saya. Nah, berarti kan ini perjuangannya juga tidak mudah ya, sambil kuliah juga, lalu ngajar juga, lalu sudah berkeluarga ya, kayaknya sudah punya 2 putra ya? Iya. Betul ya? Iya Bang. Berarti keluarga dibawa semua ke Swiss. Iya, pada akhirnya ya itu saya bisa bilang itu mungkin berkat atau berkah dari COVID juga, akhirnya bisa berkumpul di sini. Terus terang Bang, di awal rencana setelah saya tahu biaya hidup di Swiss ini tidak murah gitu, saya sama keluarga tuh udahlah kita long distance aja, artinya kita masing-masing aja. Kebetulan anak juga kan udah sekolah di Indonesia yang besar gitu. Saya pikir dengan beasiswa yang saya dapat itu akan sulit gitu. Ya udah, mungkin sesekali aja datang ke Swiss untuk liburan gitu kan. Tapi akhirnya dengan adanya pandemi ini, dengan terpaksa, tetapi akhirnya saya harus syukuri juga gitu. Akhirnya bisa berkumpul di sini. Itu selalu ada solusi memang. Jadi di balik kesulitan ada berkah ya. Ada berkah, ada hikmah, ya betul Bang. Ya pada akhirnya kita senang, kita akhirnya bisa berkumpul di sini di negara orang gitu, nggak cuma buat liburan tapi juga untuk belajar banyak gitu Bang. Iya, Mas Elga, Anda kan studi di Paris ya sebelumnya waktu S2 ya. Sekarang Anda juga studi S3 di Swiss. Ini 2 negara yang oleh banyak kalangan milenial ini negara impian. Paris itu sebagai negara cinta gitu, dengan bilang Eiffel ya gitu. Wow. Itu coba dong ceritakan dong gimana ada
studi di Paris, apa Anda nggak tergoda nih dengan nuansa romantisme yang ada di situ? Mau nggak Mas? Jadi teman-teman juga punya gambaran nih. Wah, kalau gue nanti ke Paris, gue bisa apa gitu, apa yang gue lakukan gitu. Artinya khususnya gini, tentang bagaimana Anda membagi waktu untuk studi dan juga menikmati ya. Pasti menikmati hidup ya. Monggo. Ya, kalau menikmati hidup itu kayaknya harus Bang. Nggak di Indonesia, nggak di negara mana saja, itu ya harus kita nikmatin, kita syukurin berkah hidup ini gitu. Setiap detik, setiap jengkal waktunya itu gitu. Iya memang Bang, Paris ataupun Prancis itu juga saya sudah memilih bidang pengajaran atau pendidikan bahasa Prancis ini kan dari awal ya. Begitu kuliah S1 saya memang memilih untuk memperdalam bahasa itu, dan juga saya ingin mengajarkan bahasa itu juga ke orang Indonesia gitu. Dan memang kesempatannya itu setelah sekian lama saya mempelajari bahasa dan budaya Prancis, saya baru ada kesempatan datang ke negara itu pada tahun 2015 gitu. Memang sebelumnya kan saya sempat mengajar di Institut Français, atau pada zaman saya dikenal sebagai Pusat Kebudayaan Prancis di Bandung. Nah, saya sempat mau dikirim untuk pelatihan lah sekitar 3 minggu atau 1 bulan gitu ke Prancis. Tetapi karena satu dan lain hal, akhirnya saya gagal berangkat. Itu memang ya pada akhirnya ya rezeki saya pada tahun 2015, dan saya bisa tinggal lebih lama di negara itu, di negara impian saya, dengan status sebagai dosen tamu, sekali lagi untuk mengajar bahasa Indonesia, mengajarkan bahasa ibu, bahasa nasional kita ke orang berpenutur bahasa Prancis. Jadi nggak cuma orang Prancis saja, tetapi dari beberapa negara juga ada. Mereka sengaja datang ke Paris untuk mempelajari bahasa dan budaya kita gitu. Dan kebetulan saya diundang sebagai dosen native lah mungkin ya. Membagi waktunya memang yang tadi saya bilang tidak mudah gitu. Karena pertama kali saya ke Prancis. Jadi memang 3 bulan di awal itu kayak mimpi memang. Jadi kayak ini benar nggak gitu. Dan banyak sekali yang berbeda ternyata yang saya pelajari, yang saya lihat di luar negaranya. Ketika saya datang langsung ke sana, saya harus berinteraksi langsung dengan orang-orang sana, budaya setempat yang beragam juga. Paris sebagai metropolitan itu lain gitu. Di 3 bulan awal memang banyak sekali adaptasi gitu, termasuk di bahasanya juga. Walaupun saya sudah mengajarkan bahasa itu sejak 2007 sekitar, tetapi 2015 masih ada aja yang saya pikir ini sesuatu yang baru, ini belum saya pelajari. Oh ternyata begini gitu ya. Seperti itulah Bang. Jadi bisa dibilang cukup dinamis ya, suka dukanya ya. Ya, banyak juga apa yang terjadi, apa yang kita alami begitu ya. Wah, menarik. Nah, jadi kalau bisa dibilang Mas Arga juga cukup expert Bang dalam berbahasa Prancis. Karena dia pengajar ya. Ya tetap saja Bang, karena bahasa Prancis itu bukan bahasa ibu kita, ya tadi saya selalu banyak belajar lah Bang. Jadi saya selalu menemukan hal-hal yang baru di dalam bahasa Prancis dan budayanya itu sendiri gitu. Apalagi sekarang saya tinggal di Swiss, yang memang di Swiss ini bahasa Prancis sebagai salah satu bahasa nasional mereka. Jadi nggak cuma bahasa Prancis, tapi ada bahasa lain, ya Jerman, ada bahasa Italia. Itu tergantung di negara bagian di Swiss ini kita tinggal gitu. Kebetulan kalau di Jenewa dan juga Neuchâtel tempat saya tinggal sekarang, ini adalah daerah atau kawasan yang menggunakan bahasa Prancis sebagai bahasa administratifnya gitu. Dan di sini pun bahasa Prancisnya tuh agak berbeda dengan bahasa Prancis yang digunakan di Prancisnya itu sendiri gitu. Berbeda dalam artian lebih ke kosakata mungkin ya, bagaimana cara mereka mengungkapkan sesuatu gitu. Itu agak berbeda. Ada aksen juga di beberapa tempat gitu Bang. Jadi dibilang expert ya enggak Bang, saya selalu belajar sih. Tapi kalau diskusi dengan teman-teman sana menggunakan bahasa Prancis juga sudah bisa ya, sudah lebih cair ya. Iya, memang karena harus sih Bang itu. Karena kan untuk studi di negara Francophone, di Swiss misalnya, karena salah satu bahasa yang digunakannya itu bahasa Prancis, ya berarti harus bisa bahasa Prancis begitu. Kalau misalnya tinggal di Zurich, referensi juga menggunakan bahasa Prancis atau Inggris. Bahasa Prancis Bang. Referensi. Iya, referensi, dan nanti juga disertasi saya juga redaksinya menggunakan bahasa Prancis. Oke, menarik. Saya cuma satu kalimat aja saya tahu bahasa Prancis. Apa itu Bang? Kamu telugu gitu. Thomas. Kamu salah dia gitu ya. 2 kalimat berarti. Satu lagi tuh,
Satu lagi tuh kalau sama cewek satu tuh, Zuben gitu. Bro. Iya Bang, itu kuncinya Bang. Iya. Kunci ya, wow. Siap. Ya saat ini lagi sedang ada salju ya? Iya, di sini lagi musim dingin Bang. Dan ya itu tadi. Jadi saya sekarang tinggalnya sebetulnya nggak di Jenewa lagi karena di sana biaya hidup terus terang sangat mahal. Jadi akhirnya saya pindah ke negara bagian atau kantong yang berbeda. Namanya Neuchâtel. Di sini memang salah satu alasannya sekali lagi karena biaya hidup lebih murah daripada di sana, apalagi dengan keluarga gitu. Ya di sini lebih banyak salju karena tinggalnya di gunung. Gunung. Jadi kalau ke kampus naik MRT gitu ya, kurang lebih naik kereta ya? Ya naik kereta. Kalau ya, di salah satu kelebihan di Swiss sistem keretanya tuh yang bagus sih Bang. Jadi yang nggak perlu khawatir, jarang sekali terlambat gitu. Kalaupun terlambat 1 menit mereka akan minta maaf gitu Bang. Oke. Artinya juga studi Anda saat ini memang masih harus ke kampus ya untuk riset begitu? Iya. Atau bisa dari rumah risetnya? Sebetulnya sih bisa di rumah gitu karena lebih ke studi bibliografinya gitu ya. Tapi ya kebetulan di kampus juga saya dikasih kantor, dikasih ya satu ruangan gitu Bang. Jadi saya tetap pergi ke kampus ya 3 kali dalam 1 minggu. Berapa lama jarak dari rumah ke kampus dengan kereta? Sekarang jauh banget. Sekarang 2 jam. Sekarang 2 jam Bang. Iya. Makanya 3 minggu sekali. 3 kali seminggu ya? Iya, 3 kali seminggu Bang. Jadi selama di kampus berapa jam? Tergantung sih Bang, saya usahakan sih misalnya saya sampai di kampus itu sekitar jam 10-an, ya kadang-kadang saya selesai jam 5 atau jam 6 sore. Oke. Gitu. Saya ketika riset di Kyoto, Mas Elga, itu saya orang yang paling pertama datang, saya dikasih ruangan dan saya orang yang paling akhir keluar. Saya benar-benar pengen menikmati semua itu kesempatan yang ada waktu itu. Wah, itu luar biasa ya. Jadi saya bisa dibilang itu hampir 12-13 jam itu di kantor setiap hari. Wah. Even sampai tidak saya kantor, even Sunday. Oke. Nah, kalau boleh tahu dong ini Mas Aga, apa nih yang menjadi fokus riset Anda untuk S3 ini? Riset saya ambil lebih spesifik tentang pengajaran grammar atau tata bahasa Prancis untuk orang Indonesia gitu Bang. Jadi yang saya lakukan pertama yang menganalisis apa yang menjadi kesulitan dan kebutuhan pembelajar, ya dalam hal ini mahasiswa yang sedang mempelajari bahasa Prancis gitu Bang. Karena kan bahasa Indonesia itu berbeda dengan bahasa Prancis gitu Bang. Nah, dari perbedaan itu kan kalau yang jauh sekali itu membuat hambatan gitu. Misalnya dari bentuk waktu saja di dalam bahasa Indonesia kan tidak mengenal tenses ya. Terus dan penyediaan media ajarnya. Jadi bagaimana teknik pendekatan pengajaran gramatika bahasa Prancis untuk pembelajar Indonesia. Jadi memang fokus untuk pengajar ya? Iya, untuk pengajarnya dan juga untuk pembelajar, orang yang belajarnya juga. Menarik ya. Nah, kira-kira apa yang bisa dikontribusikan buat Indonesia dalam hal ini kan? Apakah untuk meningkatkan kemampuan skill bahasa Prancisnya para pengajar kita atau apa? Iya, tepat sekali Bang. Jadi, kontribusinya nanti yang saya proyeksikan itu adalah sebuah platform, ya dalam hal ini sebuah website pembelajaran. Jadi istilahnya kalau dalam pengajaran dan istilah bahasa Prancis itu kapsul video. Jadi di platform itu akan ada video dan akan ada juga pembahasan berikut latihan gramatikalnya. Dan ini bisa digunakan nantinya untuk pembelajar secara pribadi, artinya digunakan oleh individu maupun oleh pengajar gitu di dalam kelas dengan strategi atau pendekatan pembelajaran terbalik istilah bahasa Indonesianya. Itu Bang. Wah, luar biasa ya. Jadi kalau bisa dibilang nanti kontribusi Anda juga bisa meningkatkan selain juga kemampuan berbahasa Perancis pada para pengajar dan juga pembelajar, juga bisa meningkatkan relasi Indonesia dengan Perancis ya. Iya, nggak hanya dengan Perancis sih Bang, karena ya bahasa Perancis tidak hanya dituturkan di negara Perancis, tapi juga di luar itu seperti di Swiss gitu ya. Ya, artinya makin membuat Indonesia itu makin dikenal ya, bahwa ada kemampuan kita bisa berrelasi kan dengan bahasa kita bisa menjalin relasi sebaik mungkin kan dengan banyak orang gitu ya. Nah, iya betul Bang. Jadi itu juga mungkin yang perlu digarisbawahi ya. Jadi penguasaan bahasa asing itu mutlak gitu. Harus sesuatu yang wajib gitu, apalagi untuk ya menghadapi
globalisasi yang udah kita lihat dari sekarang gitu, apalagi di masa yang akan datang gitu. Jadi sebagai orang Indonesia menguasai bahasa asing itu perlu gitu, dan bahasa asing dalam hal ini tidak hanya bahasa Inggris tentunya. Dan ketika belajar bahasa asing, karena bahasa Inggris kan itu bahasa internasional, ya bahasa asing misalnya lebih spesifik bahasa Prancis ataupun Jepang ataupun juga Jerman gitu, itu kan ada budaya yang terikat di dalamnya gitu. Jadi ketika belajar bahasa asing itu tidak melulu bahasa tata bahasanya saja, tetapi juga ada konteks budaya yang memang sangat-sangat perlu gitu untuk mengerti ada bagaimana cara pandang lawan tutur kita gitu, bagaimana orang melihat. Betul. Dan itu juga pengalaman yang saya dapat juga dari mahasiswa saya. Jadi saya juga kagum gitu awal pertama ke Paris waktu itu. Jadi kita mundur lagi ke belakang. Waktu saya mengajar bahasa Indonesia, jadi saya juga mempelajari bahasa kita, Bang. Jadi itu kan tuntutan, saya harus menjadi orang Indonesia. Saya juga harus mengajarkan mereka bahasa yang baik dan benar itu seperti apa gitu kan. Dan bagaimana cara kita memandang sesuatu kan itu kan berbeda. Jadi ada konteks interkultural. Iya. Jadi artinya selain kemudian kita mengajarkan juga bahasa, tata bahasanya, grammar segala macam, juga kita belajar tentang budaya. Lebih penting mungkin adalah bicara tentang pembelajaran filosofinya ya. Betul ya? Iya, Bang. Iya. Ya, kenapa lebih jauh ke filosofi? Iya, kenapa kemudian bahasa ini bisa diungkap oleh mereka gitu ya? Berarti Anda juga bisa dibilang harus memahami dong sejarahnya Napoleon dong ya? Ya bisa kurang lebih. Kalau saya lebih ke konteks yang konkret sih, Bang. Misalnya begini, kalau di kita kan bahasa basi kan bagian dari sopan santun. Di Indonesia, di budaya kita, ya kalau kita bicara Indonesia memang sangat luas dan majemuk ya. Di Jawa lebih spesifik, di Pulau Jawa, di Jakarta termasuk, ataupun di Bandung, Sunda gitu ya. Jadi ketika kita basa-basi lihat orang lewat, kita kan tanya, mau kemana Bang? Mau kemana Mbak? Mau kemana Mas? Gitu kan? Mau kemana? Sedangkan pertanyaan ini tidak bisa kita terjemahkan begitu saja ke dalam bahasa asing. Misalnya dalam bahasa Prancis, vous allez où? Atau where are you going? Itu kan secara bahasa oke, benar gitu. Tapi secara konteks budaya itu salah, karena buat orang Prancis ataupun Barat lah ya, budaya Barat kebanyakan, pertanyaan itu sangat sensitif, artinya sangat mengganggu. Jika ada orang asing tiba-tiba nanya mau kemana kita pergi, ini urusan saya, ya kan? Mau kemana saya pergi bukan urusan kamu, gitu. Jadi pertanyaan itu tidak bisa diajukan ke orang yang tidak dikenal, sedangkan di Indonesia bisa saja. Contohnya seperti itu. Jadi kita juga diingatkan tentang konteks dalam berkomunikasi, dalam hal ini bahasa gitu, juga penting ya dipahami ya. Nah, Mas Aga, ketika Anda di Paris dan sekarang di Swiss, apa nih Mas suka-duka yang paling tidak Anda lupakan, tidak bisa dilupakan? Suka-duka studi ya maksudnya? Suka-duka studi waktu di Paris? Iya, Paris dan Swiss. Kalau di Swiss sekarang masih apa ya Bang? Pertanyaannya memang kalau dukanya mungkin tantangan lebih. Saya menganggapnya sebagai tantangan. Itu ritme sih Bang. Menurut saya lebih ke ritme pertama ketika tinggal di negara 4 musim, buat saya pribadi gitu ya, tantangan yang lebih utama itu ke ritme hidup gitu. Jadi setiap 3 bulan itu kan musim berganti, dan pada saat itu juga kita harus beradaptasi begitu Bang. Mungkin saya selalu bilang sama istri saya kalau mental kita tuh masih mental Indomie Bang. Jadi artinya ketika dikasih hujan sedikit atau dingin, kita tuh enaknya malas-malasan aja di rumah gitu, rebahan, bikin Indomie, selimutan, nonton Netflix gitu. Dan ini tuh nggak terjadi sama orang-orang sini gitu. Jadi orang sini tuh secara umum ya Bang, saya bilang secara umum aja. Jadi orang sini walaupun cuaca jelek, buruk gitu, mau hujan, mereka kalau sudah jadwalnya keluar, pergi, sekalipun jalan-jalan ngajak anjing misalnya, ya mereka keluar saja gitu. Toh kalau hujan, ya ada jas hujan, ada payung gitu. Jadi bukan alasan. Sedangkan buat kita agak, kayaknya hujan nih gitu. Terus buat saya lebih ke ritme sih Bang, ritme itu. Apalagi misalnya musim panas. Orang sini kan musim panas tuh udah aja liburan gitu. Sedangkan menurut saya, buat saya pribadi kayaknya lebih enak kalau bekerja di musim panas gitu. Malah, jadi lebih ke penyesuaian ke ritme hidup sih Bang, kalau menurut saya. Gitu. Kalau sukanya ya kalau di negara orang saya sukanya mengeksplor
gitu aja Bang. Jadi saya pengen belajar banyak tentang sharing dengan orang-orang, teman-teman di sini. Iya ya, jadi memang nggak bisa dipungkiri ya, kalau mereka kemudian di waktu-waktu yang tidak nyaman seperti kita, katakan lagi musim hujan, apalagi musim salju gitu ya. Kalau kita kan mikir, aduh ini menangani sare gitu ya. Iya. Gitu ya. Ya mungkin Bang Raja juga waktu di Kyoto waktu itu kan lihat orang Jepang bagaimana mereka bekerja keras ya kan. Betul. Karena mungkin gini menurut saya sih, karena memang mereka itu sudah beradaptasi dengan musim yang ada di negara itu. Maka kalau dia pakai semangat kita, semangat Indomie tadi, ini bukan ngedek minta gitu ya, bukan. Tapi dengan pakai semangat tadi itu, maka ya dia akan rugi sendiri ya gitu ya. Iya. Kan dia akan tertinggal gitu. Wah, luar biasa ya. Jadi pengalamannya Mas Elga tadi di Paris dan juga di Swiss hampir sama seperti itu. Nah, apa hal yang paling menyenangkan selama di Paris dan di Swiss? Hal yang menyenangkan itu tadi. Mas, atau jangan-jangan ketemu istri di Paris lagi? Enggak. Istri saya orang Indonesia, tetapi dia juga bisa bahasa Prancis gitu. Jadi wah, keren. Iya, yang menyenangkan ya itu tadi Bang, karena saya suka hal-hal yang baru. Iya, karena saya suka hal-hal yang baru, jadi ya itu tadi. Jadi saya suka diskusi gitu. Hal-hal baru artinya nggak cuma tempat, nggak cuma objek ya, tapi lebih ke ya itu tadi. Bagaimana cara pandang orang gitu, biar kita juga memperkaya diri dengan wawasan gitu Bang. Gitu multikultur. Oke. Nah, kira-kira apa nih yang harus dipersiapkan oleh teman-teman kita, sahabat literasi yang ingin mengikuti jejaknya Mas Elga nih, bisa studi di kota Paris, begitu kan, di Perancis, yang kemudian syarat dengan romantika yang luar biasa, begitu kan. Nah, juga di Swiss juga sebagai salah satu negara yang saat ini menjadi acuan dunia juga, begitu. Kayak misalnya World Economic Forum itu selalu diadakan di Swiss, begitu kan, di Jenewa, gitu. Nah, apa nih yang harus teman-teman persiapkan supaya bisa mereka lolos masuk ke tempat yang mereka impikan, sama seperti Mas Elga? Oke. Pertama ya harus punya mimpi ya, artinya tujuan dulu. Kita mau studi apa, bidang studi, minat bakatnya apa, di mana, mau memperdalam bidang apa. Kemudian kita pilih negara tujuannya. Kalau memang impiannya ke Jepang, ya ke Jepang lah gitu. Dan ya dalam hal ini juga yang saya pribadi tadi bilang, yang logis untuk saya karena saya belajar bahasa Prancis ya harus ke negaranya dulu gitu, atau ke negara yang menggunakan bahasa itu sebagai bahasa resminya gitu. Jadi artinya saya mengajar bahasa Prancis ya ke Prancis. Memang sekarang saya di Swiss karena di sini juga bahasa Prancis digunakan sebagai salah satu bahasa nasional gitu. Jadi harus tahu dulu tujuannya apa, kemudian ya siapkan berkasnya, persiapkan diri gitu sematang mungkin, dan lebih ke apa ya, kalau tips-tips beasiswa mungkin banyak sih Bang, udah banyak yang sharing, yang kasih gitu Bang, secara konkretnya. Kalau menurut saya sih jadi diri sendiri, kasih yang terbaik dari diri kalian, dari kita gitu pada saat seleksi. Nggak perlu jadi orang lain gitu. Kalau memang beasiswanya memang pantas untuk kita, ya kita harus memantaskan diri gitu, bahwa saya layak, saya pantas dapat beasiswa itu karena begini gitu. Tapi jangan juga kita menjadi orang yang sombong gitu Pak. Oke, menarik. Nah, apa nih pesan-pesan Mas Elga untuk teman-teman yang ingin bermimpi dan mewujudkan mimpinya bisa studi ke luar negeri, S2, S3 dengan beasiswa negara. Tapi Anda coba sampaikan dalam bahasa Perancis nih. Habis itu di-translate ya. Apa? Sudah, biar teman-teman juga lebih semangat nih. Wow, ini real nih bahasa Perancisnya, bukan bahasa ini perapatan Ciamis, bukan loh. Oke. Ya, jadi coba sampaikan apa pesan-pesan buat teman-teman dalam bahasa Perancis, habis itu diterjemahin ya. Oke, baiklah. Iya. Mas, suaranya agak jelas Pak, supaya teman-teman bisa dengar. Oke, sip. Tadi agak jauh ya. Alors, je sais pas comment commencer ça, mais voilà, encore une fois, si vous êtes intéressé à étudier à l'étranger, comme en France ou en Suisse par exemple, ce que vous devez faire d'abord, c'est de faire votre objectif. Ça veut dire qu'il faut préciser, il faut concrétiser votre rêve. Voilà, c'est ça. Simpelnya itu. Oh ya, yang artinya apa? Artinya, jadi harus mengkonkretize, harus merealisasikan mimpinya gitu. Jadi nggak cuma mimpi, nggak cuma di hayalan, tetapi dinyatakan gitu, direalisasikan gitu. Kalau mau studinya ke Prancis atau ke Swiss, ya apa saja yang harus disiapkan gitu, konkret lah gitu. Di universitas mana, bidang studinya apa, coba kontak profesornya gitu untuk S3 misalnya. Atau untuk yang master ya cari tahu dulu masternya ada nggak di sini gitu Bang. Dan mungkin satu lagi sih Bang, jadi
ya itu tadi, karena saya orang bahasa, jadi kuasailah bahasa asing gitu. Bahasa Inggris itu udah mutlak ya. Dan tambah bahasa lokal setempat gitu. Jadi bahasa Inggris saja saya pikir sekarang nggak cukup gitu. Jadi harus kuasai satu lagi bahasa yang lain. Kalau memang ke Jepang, ya bahasa Jepang kuasai gitu. Jadi Mas Elga sekarang menguasai berapa bahasanya? Selain bahasa Sunda tentunya. Nggak banyak sih Bang, nggak banyak. Dan memang mungkin otak saya nggak sempurna untuk menjadi bilang yang bisa 2 bahasa sempurna ya. Jadi saya mulai bahasa asing dengan bahasa Inggris gitu di sekolah saja waktu itu. Tetapi setelah saya belajar bahasa Prancis, saya merasa kemampuan bahasa Inggris saya agak-agak terkalahkan dengan bahasa Prancis gitu. Jadi ya bahasa yang saya kuasai selain bahasa Sunda dan bahasa Indonesia ya bahasa Inggris dan bahasa Prancis, Bang. Saya sempat belajar bahasa Jerman sedikit, tapi sulit sekali. Oke, jadi ada kuasa 2 ya, paling nggak ya, Inggris dan Prancis ya. Iya, 2. Oke, nah aku lagi dulu waktu pertama kali waktu kuliah pilih bahasa Prancis, sastra Prancis begitu. Itu kenapa? Karena melihat memang pertarungannya lebih sedikit, ada peluang mendapatkan pekerjaan lebih besar atau bagaimana? Enggak sih Bang, itu lebih ke alasan personal sih Bang. Jadi saya tarik mundur agak jauh dulu. Jadi pertama saya kontak dengan bahasa Prancis itu waktu saya SMA di SMA 1 Bandung. Waktu itu memang tidak ada bahasa Prancis gitu Bang, tapi adanya bahasa Jepang. Jadi saya belajar bahasa Jepang dulu gitu. Tapi saya menyerah karena kesulitan di tulisan, Bang. Iya, kanji, hiragana yang gitu itu sangat menyulitkan gitu. Kemudian ya udah akhirnya waktu itu hanya ekstrakurikuler. Saya lupa 2 atau 3 kali seminggu gitu di sekolah. Karena minat saya udah tahu, Bang, dari waktu sekolah itu bidang saya tuh mungkin lebih ke bahasa gitu, bahasa asing. Saya suka bahasa Inggris, saya suka budaya yang baru gitu. Tapi ketika dikasih matematika atau fisika saya menyerah gitu. Jadi memang ketertarikan saya sudah di bahasa. Saya mulai bahasa Jepang, tetapi saya menyerah. Kebetulan tetangga kakak saya waktu itu udah ya punya keluarga, pindah rumah lah gitu. Tetangganya itu baru saja lulus dari S1 bahasa Prancis gitu. Akhirnya saya ambil les kursus aja setiap hari Minggu 1 kali sejam gitu. Memang kurang efektif, tetapi saya suka saja sesuatu yang baru. Terus kenapa saya bahasanya Prancis? Nah, saya tarik ulur lagi ke zaman SMP waktu itu, Bang. Jadi secara tidak sengaja saya menemukan di salah satu channel Prancis waktu itu di rumah, karena rumah saya di kampung, di Ciamis, ada parabola gitu. Nah, dengan pesawat parabola kita kan bisa menangkap channel dari luar, termasuk Prancis. Ada satu channel Prancis. Ya, secara nggak sengaja di situ ada Anggun, Bang, penyanyi. Oke. Nah, ya, itu lagi diwawancara pakai bahasa Prancis gitu. Terus saya langsung, saya tahu kan karena kakak saya juga suka nyetel lagu-lagunya dia gitu, tapi masih bahasa Indonesia di sini. Terus saya penasaran apakah ini beneran Anggun yang sama yang itu, tetapi kok ngomongnya 100% bahasa Prancis. Dari situ jadi kayak ada titik poin, dia bisa bahasa yang kayak antah berantah waktu itu nggak aksesibel gitu. Dia aja bisa, kenapa saya enggak gitu. Tapi memang kesempatannya baru waktu SMA saya bisa belajar bahasa Prancis di Bandung gitu, Bang. Wow. Jadi saya memang yang udah memilih, jadi bukan karena peluang kerja gitu, terus terang saya karena alasan pribadi aja, saya suka bahasanya karena ada orang Indonesia lain yang bisa juga bahasa Prancis, ya kenapa saya juga enggak gitu. Itu sih, Bang. Jadi kalau Anggun bisa nyanyi lagu Tua-Tua Keladi, maka Anda juga begitu ya, Tua-Tua Keladi ya. Harusnya. Itu lagunya Anggun ya. Oke, Anggun memang karena dia juga tinggal di Prancis ya. Di Paris. Ya, jadi baik, sahabat literasi, kita bersyukur kita diberikan satu kesempatan oleh Mas Elga untuk diskusi tentang bagaimana bisa mendapatkan beasiswa, lalu kemudian bisa masuk ke negara Prancis dan juga Swiss. Bagi Anda yang punya mimpi untuk bersekolah di negara yang penuh dengan romantisme ini, monggo. Nanti Anda bisa sampaikan pertanyaan-pertanyaan Anda ke nomor atau ke media sosial yang ada di layar ini. Kami akan merespon Anda, lalu akan mencoba menghubungi Mas Elga supaya ada komunikasi yang lebih intens. Kami akan coba memberikan sebanyak mungkin informasi yang teman-teman butuhkan. Tujuan kami supaya lebih banyak lagi orang Indonesia yang cerdas dan juga lebih smart dalam menempuh studinya. Meskipun tanpa kita punya biaya orang tua kita, jangan takut. Sekarang pemerintah Indonesia sudah menyediakan yang cukup besar untuk studi setiap warga negara Indonesia. Begitu, sahabat literasi. Salam sehat, salam semangat. Terima kasih Mas Elga.
yang Sama-sama, sudah Bang. memberikan Dengan senang hati. masukannya kepada kami. Saya Raja Natik 10 pamit undur, salam sehat. Another summer day is coming on our way. In Paris or Rome, we wanna go home.